Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'du. Hadirin yang kami hormati, khususnya dari PWM pemuda dari PWM, mohon maaf nggak tahu namanya, Pak Zaki, juga Ketua Pemuda Kota Mojokerto yang kami hormati, dan Mas Septa, dan kepada Ustadz Septa yang kami hormati, dan seluruh hadirin anggota Pemuda Muhammadiyah yang berbahagia. Mengawali sambutan saya, patut kiranya syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT antara nikmat kurnia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga di pagi ini kita bisa hadir dalam acara Raker Pemuda Muhammadiyah pimpinan daerah Kota Mojokerto. Mudah-mudahan acara di pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah, diberkahi oleh Allah, sehingga bisa berjalan lancar, bisa menghasilkan satu keputusan yang luar biasa. Hadirin rahimakumullah, yang pertama saya sampaikan adalah selamat dan sukses atas acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menghasilkan satu keputusan yang baik. Nah, keputusan yang baik ini akan bisa terwujud kalau kita memahami yang dimaui oleh Pemuda Muhammadiyah. Apa maunya Pemuda Muhammadiyah dalam konteks seluruh Indonesia, atau ada di dalam ada RT atau apa, mau kemana Pemuda Muhammadiyah ini. Lalu kemudian kita adakan evaluasi diri Pemuda Muhammadiyah. Artinya kita piji, kita nilai kondisi kita itu kayak apa. Nah, kemudian kita bandingkan dengan idealnya. Kurangnya di mana? Itulah, kurang itu adalah program. Sebenarnya gampang saja. Kalau kita buat lagi lebih tinggi lagi ya boleh ditambah apa gitu, tapi kita harus tahu standar yang diinginkan oleh Pemuda Muhammadiyah itu apa. Kondisi kita kayak apa, kekurangannya itulah program. Jadi tidak membuat sendiri-sendiri begitu ya, boleh, tapi jangan menyimpang dari kemauan Pemuda Muhammadiyah secara keseluruhan. Itu saya kira bagus. Kalau di sekolah sama itu. Kalau di sekolah itu namanya EDS, evaluasi diri sekolah. Maunya apa? Standar pendidikan di Indonesia itu kayak apa? Kemudian kita nilai sekolah kita itu yang dibiji ya, biji sendiri. Kekurangannya di mana? Misalnya standar guru harus 25. Terus kita kok punya 10, ya target kita tambah guru 15. Saya kira itu lebih bagus itu. Ya, lebih mengenai sasaran, lebih pas daripada apa yang kita inginkan dalam raker, setiap raker apapun. Saya kira itu ya. Kemudian kalau kita kepingin sukses, itu rumusnya sebenarnya harus punya visi. Ya, visi itu angen-angen, impian, cita-cita. Terus cita-cita itu dalam bentuk menempuhnya kayak apa? Kita tulis semua, terus kita kerjakan, kita garap, ya. Itu kalau dalam teorinya itu namanya aksi. Jadi ada visi, ada aksi, kemudian dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Insya Allah sukses. Itu rumus Marilyn King atau apa saya lupa itu. Seperti itu. Kalau kita tidak kerjakan dengan sungguh-sungguh, tidak ada kesuksesan di situ. Walaupun kita muluk-muluk keinginan begini. Tapi kalau tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh, nonsen. Ya, saya itu pernah
punya impian saya harus punya perusahaan. Ini contoh. Tapi saya tuh enggak punya uang. Punya uang cuma 120.000. Loh, keburu ya. Tapi enggak apa-apa, tapi itu impian. Nah, saya harus berbuat apa? Perusahaan apa yang bisa saya perbuat? Itu adalah, karena di Mojokerto itu adalah perusahaan sepatu yang paling gampang. Karena bahan bakunya ada, tenaganya ada, itu lebih mudah. Tapi saya tidak punya pengalaman sama sekali dalam membuat sepatu sandal itu. Lalu saya identifikasi apa yang harus saya perbuat. Saya harus menghubungi sana, menghubungi sini, menghubungi situ, tanya sana, tanya sini. Saya data semua dan saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Akhirnya berhasil. Berhasil dalam ukuran saya. Kalau ukuran Mulyono itu konglomerat juga berhasil. Karena dengan modal 125.000 saya bisa pergi haji 2 kali. Bisa punya rumah tingkat. Kemudian bisa punya mobil, punya macam-macam. Dari uang 125 dengan konsep itu tadi. Nah ini sama, kalau panjenengan itu pemuda kepingin apa? Dengan rancang, kemudian ditulis kira-kira apa yang harus diperbuat, kemudian dilaksanakan dengan sungguh. Kalau saya bilang tadi sama Mas Bima, Mojokerto itu nanti diukur-ukur betul itu PDM paling melarat. Kok bisa? Tidak punya amal usaha. Kita punya amal usaha rumah sakit ini. Panjenengan tahu, sekarang itu minus 2 miliar lebih. Ruginya 2,3 miliar. Bayangkan. Kita itu jaga jadi dari rumah sakit ini untuk operasional Muhammadiyah. Tidak ada apa-apa karena rugi. Maka saya mengacu kepada semangat waktu muktamar itu yang digerakkan adalah apa? Ekonomi, kemudian dalam Islamnya Islam berkemajuan. Maka saya kemarin itu sampai pergi ke Magetan dalam rangka apa? Studi banding atau mencari pendapat, mencari masukan untuk membuat satu usaha. Di sana itu ternyata keuntungannya 1 bulan bisa mencapai 120 juta. Apa pekerjaannya? Menyediakan makanan bergizi yang sekarang diprogramkan oleh pemerintah. Nah itu luar biasa. Nah maksud saya kita pemuda itu juga demikian loh. Coba misalnya bisa menghasilkan sesuatu. Kalau kita bandingkan dengan di Bojonegoro kayak jauh ya. Bojonegoro itu punya pom aja 2, pom bensin. Bayangkan, pom bensin 2, punya rumah sakit, punya pendidikan, punya pabrik roti, punya apa itu yang properti, punya peternakan, punya macam-macam. Mojokerto tidak ada. Sekolah aja yang 2 masih bisa hidup, yang 3 itu sudah masih tidak hidup, tidak mati. Berat. Maka saya berpikir keras bagaimana supaya di PDM ini juga ada pemasukan yang bisa untuk membiayai operasional organisasi. Ya demikian juga saya berharap di pemuda itu berpikir begitu. Berpikir yang jauh tidak apa-apa. Kita buat rancangan-rancangan itu. Bahkan sekolah nanti saya sudah berpikir sekolah di Tamsis itu saya buat seperti di Pucang. Itu kan impian. Kita buat seperti di Pucang supaya ada daya tarik. Nanti kalau daya tarik itu pemasukan besar, nah bisa untuk kehidupan organisasi. Saya kira itu terkait dengan apa yang mukadimah yang kami sampaikan. Kemudian kita sampaikan juga posisi pemuda Muhammadiyah di dalam persyarikatan Muhammadiyah. Karena ada anggapan-anggapan bahwa perlu dilibatkan Muhammadiyah itu sebenarnya juga nggak benar. Karena apa? Adanya pemuda itu adanya Muhammadiyah. Kalau ada Muhammadiyah nggak ada pemuda. Karena apa? Pemuda ini sayap daripada Muhammadiyah. Termasuk ortom organisasi otonomi, IPM, AW, Tapak Suci, NA, Aisyah, itu semua adalah ortom. Tapi ada semua ortom ini anggotanya boleh tidak Islam.
boleh. Kecuali Aisyah. Aisyah harus murni Islam Muhammadiyah dan boleh mendirikan aum. Hanya Aisyah saja. Itu dalam undang-undangnya seperti itu. Makanya jangan lihat di mana-mana itu dia punya rumah sakit, punya sekolah, punya TK. Itu kan memang undang-undangnya begitu. Nah kalau tadi di nyamar pemuda nggak saya bisa saja. Nah di Mojokerto itu saya lihat ada peluang, misalnya ada pengajian itu kan ada yang mati satu ya. Pengajian Muhammadiyah itu yang biasa dikelola oleh cabang itu kan peralatannya masih utuh. Saya tahu peralatan di mana-mana saya tahu. Ya, itu memang digerakkan ya bisa itu tapi musyawarah dulu. Itu digerakkan bisa menghasilkan sesuatu. Atau tadi Pak Mas Bima bilang kalau di Masjid An-Nur akan didirikan apa tadi? Angkringan ya. Ya bisa saja, tidak masalah. Penting ada pemasukan dan seterusnya. Itu saya kira terkait dengan posisi pemuda di dalam Muhammadiyah. Kemudian kita lihat sejarah berdirinya Muhammadiyah, berdirinya pemuda. Itu didirikan di Jogja pada tanggal 26 Zulhijjah 1350 Hijrah. Yang bertepatan dengan 2 Mei 1932 Masehi. Lah saat tahun itu Muhammadiyah di Mojokerto baru ada. Muhammadiyah pertama yang menjadi pemimpin adalah ketua perhutani. Nah perhutani ini dekat pasar itu namanya Elan siapa gitu ya lupa. Kebetulan saya ini sebagai penulis sejarah Muhammadiyah dan sudah jadi buku sekian sudah saya sampaikan ke wilayah. Sebenarnya akan diterbitkan sampai sekarang kok belum mau alam. Jadi saya tahu perkembangan saya sudah dapatkan sumber-sumber dari yang dapat dipercaya. Oke. Kemudian kalau lebih mengenal Muhammadiyah kita harus tahu tujuan Muhammadiyah itu apa? Yaitu menghimpun, membina, menggerakkan potensi pemuda Islam demi terwujudnya kader persyarikatan umat dan kader bangsa dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Ini ya. Jadi kita berada di dalam pemuda Muhammadiyah ini sebenarnya kita itu sudah melaksanakan Quran surat 3 ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan tidaklah ada dan adakanlah di antara kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah mungkar, dan mereka-mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi semangat inilah Muhammadiyah itu berdiri sehingga menghasilkan juga pemuda-pemuda ini. Kalau misalkan berada di dalam kepengurusan pemuda ini sebenarnya sudah melaksanakan Quran itu. Nah ini semangatnya kita berada di Muhammadiyah itu adalah semangat Islam. Semangat melaksanakan ajaran Quran surat 3 ayat 104 itu tadi. Oleh karena itu bagi saya himbauan. Tadi saya reng-reng sedikit. Saya belum saya sampaikan satu lagi tentang tujuan Muhammadiyah. Tujuan Muhammadiyah itu apa? Jadi supaya sinerginya itu bagus ya. Banyak aum-aum yang tidak paham tujuan Muhammadiyah apa? Aum itu didirikan untuk apa? Tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, dalam rangka menuju itu semua dibantulah dengan namanya unsur pimpinan, disingkat UPP. Nah, UPP ini terdiri dari majelis dan lembaga. Ya, majelis dan lembaga ini ada yang boleh mendirikan aum, ada yang tidak. Kalau misalnya majelis kader tidak ada aumnya, itu bagian ngetekno duit, ya. Di bagian ngolek duit ya ada. Jadi nanti ada sinergi begitu.
Nah itu dibantu seperti itu. Lah kemudian yang boleh mendirikan amal usaha Muhammadiyah termasuk rumah sakit ini adalah amal usaha Muhammadiyah. Untuk apa amal usaha didirikan? Amal usaha ini didirikan adalah untuk menunjang tujuan Muhammadiyah. Maka setiap coraknya harus dakwah, harus menuju kepada tujuan Muhammadiyah itu. Inilah yang membedakan antara sekolah umum dengan sekolah Muhammadiyah. Ada perbedaan di situ. Yang lebih menonjol di situ keislamannya, termasuk bahasa Arabnya, termasuk kemuhammadiannya yang disebut dengan ismubah. Itu aum di Muhammadiyah didirikan dalam rangka untuk itu, menunjang. Makanya tuntutan setiap ketua di aum itu harus orang yang memahami kemuhammadian dan memahami al-Islam. Kalau tidak, mesti hancur. Saya sudah buktikan. Ya. Jadi itu saya kira yang saya sampaikan, sehingga terakhir saya berikan himbauan, jadilah pemuda Muhammadiyah yang cerdas, memahami aturan-aturan di dalam Ortum Pemuda Muhammadiyah. Kalau kita tidak paham dengan aturan-aturan itu pasti keliru. Harus dipahami, ada RT-nya, ada ADART-nya sendiri ya. Nah, ataupun aturan-aturan dalam persyarikatan harus paham supaya tidak tabrak. Ya. Jadilah kader-kader militan dalam Muhammadiyah. Ubudiyahnya bagaimana, kemampuan al-Islamnya bagaimana, memahami masalah yang terjadi. Misalnya sekarang banyak istilah tuntutan kepada umat Islam masalah toleransi. Kita harus ngerti, kita bisa ngomong toleransi. Toleransi itu apa? Toleransi yang ala mereka atau toleransi al-Islam? Kita bisa ngomong. Lah ini dapat kita peroleh dari kalau kita belajar. Maka saya berharap kalau pemuda-pemuda ini kemudian digembleng, kalau dalam istilah itu ada likok-likok ini, belajar tentang agama, itu luar biasa. Panjenengan tahu Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah umur berapa? Siapa tahu? Halo? Iya, si Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah itu umur 20. Sudah hebat seperti itu. Kita jangan masuk, saya masih muda, masih jangan. Usama itu yang memimpin perang itu umur 18. Hebat. Nah, karena kita tidak pede dengan diri kita sendiri. Kenapa kita nggak pede? Karena kurang ilmu. Harus belajar. Ya, yang giat. Kalau perlu kita bentuk, adakan kajian apa setiap apa gitu supaya terbentuk pemuda-pemuda ini. Dengan maka Soekarno pernah ngomong, tidak perlu mengakai, saya siapkan 10 pemuda saja, saya rubah dunia ini. Itu kalau pemudanya hebat. Ya. Nah itu yang saya sarankan itu seperti itu ya. Jadi memahami masalah yang terjadi, memahami politik. Memahami politik penting. Karena kita kan abe dengan politik ya. Kita itu karena sudah disetting oleh orang-orang supaya nggak ikut campur politik. Kalau kita ikut campur politik, mereka takut. Satu contoh, betapa pentingnya politik. Seorang ulama melihat kemaksiatan, mesti gak senang. Ngerundel tok, gak bisa merubah. Tapi kalau dia jadi pejabat, bisa merubah. Contohnya mana? Doli. Doli itu ulama ukur toyo. Risma tadi wali kota di Buyarno buyar. Lah kita itu selalu jadi objek, kenapa? Kesadaran politik kita kurang. Kalau ada orang Islam yang hebat mencalonkan, kata Pak Direken soalnya karena duit. Itu masalahnya. Nah kalau kesadaran kita politik kita hebat, neka Islam gak belum. Kita tuh kalah dengan orang Yahudi. Yahudi itu bilang begini, pernah nyegat taksi. Nyegat taksi itu bolak-balik gak gelem. Gak gelem maksudnya gak gelem numpak taksi itu. Ternyata apa? Karena yang taksi yang lewat berkali-kali itu bukan miliknya Yahudi. Begitu ada taksi miliknya Yahudi langsung di stop dan dia naik. Coba anunya seperti itu. Hirohnya kepada agamanya seperti itu. Kalau kita laksanakan seperti itu luar biasa. Lah kesadaran kita itu belum ada. Nah kemudian
paham keagamaan kita itu rata-rata masih paham keagamaan 5 item: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Di luar itu Islam. Maka ketika ada pilkada atau pemilu, kita acuh, karena itu bukan agama. Padahal dalam Islam diajarkan tentang memilih pemimpin. Kalau dalam Islam mengajarkan tentang memilih pemimpin, berarti wilayah ajaran Islam itu seperti itu luasnya. Kalau kita mengerti itu bahwa ajaran Islam, maka tindakan kita akan beda. Maka kalau kita melihat sejarah Rasulullah, kenapa Rasulullah bisa menang membawa Islam, dimulai dari Iqra, tidak dari Fatihah. Nah, kalau Rasulullah dimulai dari Iqra, kita dimulai dari mana? Ini penting. Ya, saya berharap ada pemuda-pemuda ini muncul nanti. Soalnya orang tua sudah semangat itu sudah berkurang. Nah, ngomong untuk puasa akeh pelaksananya ada. Saya ini terus terang ketua ngerak sembarang kali. Karena saya sudah masuk mantan aktivis. Ya, saya tahu harus yang dikerjakan apa. Nah, PDM itu rata-rata orangnya masih sudah tua-tua. Jadi ya gerakannya beda dengan anak muda ya. Nah, cuman ide-ide banyak sih, tapi pelaksanaannya masih perlu untuk ditinjau ulang. Tinjau ulang itu berarti saya mengharap Hari Pemuda ini nanti bisa. Yaitu kalau kita proses apa yang kurang kita isi semua. Ya, itu banyak sekali. Oke, waktunya udah habis nih. Tinggal sedikit. Jadi itu saja pesan saya sebagai ketua pimpinan daerah Muhammadiyah terhadap pemuda ini. Saya menaruh harapan besar supaya ada perubahan, jangan stagnan. Ya, supaya kita punya arti dalam hidup ini. Ya, tidak hanya adanya seperti tidak adanya. Jadi sekarang ini harus ada, kita buktikan kita ada, kita bermanfaat untuk umat. Saya kira itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.